Mari kita mulai. Sebelum memulai topik berat, apa itu pangan? Pangan bukan hanya tentang makanan itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana makanan diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi. Lalu, apa yang menyebabkan pangan itu menjadi krisis? Menurut laporan global tentang krisis pangan atau GRFC, krisis pangan terjadi saat orang tidak punya cukup makanan hingga membuat hidup mereka dalam bahaya. Situasi ini sudah begitu parah sehingga dibutuhkan bantuan sesegera mungkin. Siapa yang menyangka? Di tahun 2025, krisis pangan sudah mulai terasa. Krisis pangan di berbagai negara sudah terjadi kenyataannya. Menurut World Food Programme, lebih dari 343 juta jiwa sudah hidup dalam kelaparan akut. Bahkan laporan FAO 2024 menyebut angka yang lebih besar hingga 733 juta jiwa yang mengalami kelaparan. Konflik. Sebanyak 65% dari mereka yang kelaparan akut tinggal di wilayah perang, dari Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Selatan. Lahan pertanian hancur, jutaan orang harus mengungsi, makanan dan bantuan pun sulit masuk ke wilayah konflik. Kedua, krisis iklim. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim menghancurkan kehidupan, mulai dari kekeringan hingga banjir, menyebabkan gagal panen dan kelangkaan pangan. Apakah Indonesia pernah krisis pangan? Tentu pernah. Salah satunya pada tahun 1998 yang menjadi awal reformasi. Pada saat itu, harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga telur naik melonjak tinggi. Bagaimana saat ini? Untungnya, produksi bahan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras meroket. Menurut laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi beras Indonesia tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,6 juta ton. Semua ini berkat kerja keras para petani dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan pangan. Kuncinya ketahanan pangan, swasembada pangan. Artinya kita harus memenuhi kebutuhan makan kita sendiri tanpa terlalu bergantung pada impor. Karena krisis pangan terjadi jika suatu negara tak memiliki swasembada pangan yang kuat. Negara harus membangun benteng pertahanan, mulai dari membantu dan menyejahterakan petani, mengendalikan pasokan dan harga pangan, serta membangun sistem pertanian yang kuat. Jadi, swasembada tak hanya soal ketersediaan, tapi juga aksesibilitas dan stabilitas.